Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina min ni'amihi al-'azima allati la tu'ad wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis rutin kita ini. Dan kita akan masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sifat Ibadur Rahman. Pembahasan tentang sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Kita telah membahas 5 sifat. Yang pertama sifat yang pertama tenang dan tawadu kepada Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hamba Allah, mereka tawadu, tidak kemudian menyombongkan diri. Kemudian sifat yang kedua, menjaga ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu senantiasa menjaga salat, terlebih salat malam. Kemudian sifat yang ketiga, apa sifat yang ketiga? Mereka takut, betul. Yang ketiga, takut kepada azab neraka. Kemudian yang keempat, mereka bersikap pertengahan dalam menginfakkan harta. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Ya. Kemudian yang kelima, menjauhi dosa-dosa besar. Baik, selesai. Poin yang kelima selesai. Baik, dan juga telah dijelaskan bahwa seseorang yang menjadi ibadur Rahman itu tidak mesti menjadi seseorang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, bisa jadi dia terjatuh dalam dosa, bahkan dosa besar. Tetapi dia bertaubat kepada Allah. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar yang dia lakukan. Kemudian Asy-Syaikh Razak hafizahullah taala menyebutkan sifat yang keenam, as-sifatus sadisah, sifat yang keenam. Bu'duhum an majalisil batil wal munkarat. Ibadur Rahman itu mereka menjauhi majelis kebatilan dan kemungkaran. Mereka menjauhi majelis-majelis kebatilan, majelis-majelis yang di dalamnya banyak kemungkaran.
Allah Azza wa Jalla berfirman, di kelanjutan ayatnya dalam surah Al-Furqan, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama." Ibadur Rahman itu adalah hamba-hamba yang mereka tidak menyaksikan az-zur. Az-zur itu ringkasnya adalah kebatilan. Jadi mereka tidak menyaksikan, tidak menghadiri kebatilan. Nanti akan dijelaskan apa saja yang termasuk dalam az-zur ini. Wa idza maru bil lagwi maru kirama. Apabila mereka melewati kesia-siaan, yaitu maksudnya mereka melewati ahlul batil, melewati orang-orang yang berbuat kebatilan, berbuat kesia-siaan. Nah, mereka melewatinya tanpa sengaja. Maru kirama. Itu mereka melewatinya dengan apa? Memuliakan diri. Itu dengan apa? Menjauhkan dirinya dari masuk bergabung ke majelis tersebut. Nah, beliau menjelaskan hal ini, ya Syaikhul Razak hafizahullah, wa min akhlaqi ibadir rahman wa jamili sifatihim annahum yunazzihun anfusahum an huduril majalis allati ya'ummu fiha al-munkar. Jadi di antara akhlaknya ibadur rahman dan di antara keindahan sifat mereka, yaitu mereka menyucikan diri-diri mereka, maksudnya mereka menjauhkan diri mereka dari menghadiri majelis-majelis yang tersebar di dalamnya kemungkaran. Wa yarmuha al-batil. Majelis-majelis yang dipenuhi dengan kebatilan. Wallahu al-muharram, dan juga ya perbuatan-perbuatan sia-sia yang diharamkan. Faqauluhu azza wa jalla, maka firman Allah azza wa jalla, walladzina la yashhaduna az-zur, maknanya adalah ay la yahduruna az-zur wal batil. Jadi orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, yaitu orang-orang yang tidak menghadiri kebatilan. Wala yakhshawna majalisahum, mereka tidak mendatangi majelis-majelis mereka. Wala yusyarikuna ahlahu, dan juga tidak yusyarik berserikat, bergabung, tidak ikut berpartisipasi dengan para pelaku kebatilan ini. Jadi ini merupakan sifat ibadur rahman. Jadi mereka menjauhi majelis-majelis yang di dalamnya dipenuhi kebatilan. Majelis-majelis yang penuh dengan kemungkaran. Kemudian fayadkhulu fil ayatis sabiqah, nah masuk dalam ayat ini. Jadi mereka tidak menghadiri az-zur. Ya. Masuk dalam ayat ini yaitu al-majalis al-qa'imah 'alal ma'asi wal atham. Yaitu majelis-majelis yang berisi kemaksiatan dan dosa. Jadi ibadur rahman itu tidak menghadiri az-zur. Itu kebatilan tadi. Nah, masuk dalam ayat ini tadi. Artinya apa? Ibadur rahman itu mereka tidak menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya banyak kemaksiatan dan dosa. Kal ghibah, majelis ghibah. Ghibah itu menggunjing, gosip, ya. Wan namimah, adu domba, wasukhriya, wal istihza. Majelis yang di dalamnya apa? Olok-olokan, ya,
mencela, mengedi, wal kadhib, dipenuhi kedustaan, wal zina, ya, nyanyian-nyanyian, wa musyahadil munkarat, majelis yang di situ menyaksikan hal-hal yang mungkar. Wal fawahis allati tu'adu fi syashat at-tilfaz, ya, menyaksikan hal-hal yang keji yang ditampilkan di layar-layar televisi. Wa ajhizatil jawwal wa ghairi dzalik, dan juga ya hal-hal yang keji yang ditampilkan di perangkat api. Jadi masuk dalam hal ini tadi, majelis yang di situ penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Ya, majelis ghibah. Artinya jangan kemudian kita hanya terbayang majelisnya maksiat di situ lagi ngumpul judi, minum khamar. Nah, bisa jadi majelis depan rumah, nyantai di warung kopi. Ya, ternyata isinya apa misalnya? Ghibah. Bahkan yang harus diwaspadai lagi, ternyata majelis-majelis ghibah, namimah, misalnya suhriyah, olok-olokan, saling mengejemi, terjadi di masjid. Terjadi tidak? Sering terjadi. Ya kan? Bukan kemudian tidak terjadi. Bahkan di kalangan orang yang belajar. Pengajian misalnya. Hati-hati. Ibu pengajian, datang pengajian, kumpul. Ngumpul, ghibah si fulana. Bukan hanya ibu-ibu, laki-laki juga. Biasanya ngaji ngumpul, Masya Allah si anu itu begitu. Si anu itu begitu. Ya. Oh si anu itu begini. Allah SWT. Ya. Maka tadi jangan selalu terbayang ke majelis-majelis yang itu. Yang jelas majelis maksiat, ya judi misalnya, dan yang lainnya. Ya. Kemudian wa yadkhulu fiha, masuk juga dalam ayat ini adalah al-majalis al-qa'imah ala tahwijil afkar al-munharifah wala al-fasida wala a'mal al-mubtada'ah min du'atis suq wad dalal. Masuk di sini juga dalam majelis-majelis yang isinya apa? Menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang dan juga pandangan-pandangan yang rusak dan juga amalan-amalan bid'ah dari kalangan du'atis suq wad dalal. Orang-orang yang menyeru kepada keburukan dan kesesatan. Ini juga demikian, jelas. Ada majelis ternyata isinya melaknat Abu Bakar, melaknat Umar. Kok dia hadir di situ? Ya. Ada majelis yang isinya olok-olokan terhadap agama, mempermainkan surga, mempermainkan tentang neraka, mempermainkan tentang malaikat, mempermainkan tentang hari kiamat. Ya. Jadi masuk dalam ayat ini. Mereka ibadur rahman tidak menghadiri majelis-majelis seperti ini. Kemudian wa yadkhulu fiha aidan, masuk juga dalam ayat ini adalah al-majalis allati tuqamu fiha a'yadul musyrikin, yaitu majelis-majelis yang di situ didirikan idnya, yaitu hari rayanya kaum musyrikin. Wal mawasim allati yahtafiluna fiha, dan juga musim-musim perayaan kaum musyrikin. Fayahrumu 'alal muslim, maka haram bagi seorang muslim huduluha, menghadirinya. Wa tahni'atuhum, haram untuk memberikan selamat kepada mereka kaum musyrikin yang merayakan hari raya mereka, perayaan mereka. Wa izharul farah wasyurur biha,
dan juga haram menampakkan kesenangan dan kebahagiaan dengan perayaan-perayaan mereka. Namun musibahnya sebagian kaum muslimin bahkan ikut serta dalam intinya kaum musyrikin, merayakan perayaan kekufuran kaum kufar, kaum musyrikin, hadir di tempat ibadah mereka, ngisi acara kekufuran mereka. Waliyadzubillah. Bahkan senang, merasa senang ikut acara merayakan kelahiran anak Tuhan. Allah musta'an. Kekufuran mana yang lebih besar daripada apa? Pengakuan. Bahkan bergembira dengan pernyataan Allah memiliki anak. Makanya jangan sekali-kali berserikat dengan perayaan mereka kaum musyrikin. Lakum dinukum waliyadi. Kita tidak mengganggu mereka. Itu toleransi. Toleransi itu. Ya silahkan mereka beribadah dengan ibadah mereka. Ya. Kita tidak mengganggu mereka. Bukan kemudian maknanya toleransi. Kita ikut nyebur kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Kemudian fajami'u ma taqaddama tashmaluhu al-ayah. Jadi semua yang disebutkan ini dia masuk dalam ayat ini tadi. Majelis yang di situ di dalamnya berbagai macam kemaksiatan, perbuatan dosa, majelis ghibah dari adu domba dan yang lainnya. Kemudian majelis-majelis yang di situ apa? Tujuannya untuk menyebarkan pemikiran yang menyimpang. Hal-hal yang rusak. Majelis ngumpul. Untuk tujuannya untuk membenarkan sekarang itu yang lagi rame LGBT. Lone Star. Bukan lagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dia menjaga kita semua keluarga, menjaga negeri ini dari penyimpangan yang demikian rusak. Makanya kalau jauh dari agama, bodoh terhadap agama, akan mudah sekali ditipu oleh syaitan. Lihat betapa banyak orang-orang yang membela kebatilan. Ini bukan dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang yang menampakkan dirinya seorang yang Islam, Muslim. Hal yang jelas-jelas kalau sekarang itu, hal-hal yang jelas-jelas. Perbuatan keji, keharamannya. Bahkan lebih buruk daripada zina. Laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Tapi kemudian dibela. Yang menyedihkan lagi dibela oleh orang yang menyatakan dirinya Muslim. Tidakkah cukup pelajaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Diangkat negeri mereka kemudian dibalik dan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan mereka melakukan perbuatan keji. Makanya ini sekalian untuk mengingatkan. Kalau sekarang itu istilahnya apa? Boti. Karena dulu tidak tahu sampai ada ikhwan mau membuat boti. Akhirnya cari-cari. Oh itu ternyata boti. Kalau sudah ada gelagat, jangan digoi ruang. Dan berarti anak-anak kalau agak gemulai berusaha balikkan kepada fitrahnya. Apalagi seorang pendidik, mungkin antum pernah lihat tuh di medsos, anak sekolah kok dinormalisasi oleh gurunya. Sebabnya apa? Jauh dari agama. Apalagi misalnya konten-konten. Mungkin awalnya betul dia hanya untuk bercanda. Konten gitu kan. Yang apa? Tuh bincang-bincangan lah tuh. Oh lucu sama. Akhirnya apa? Dari situlah muncul. Nanti apa? Pembenaran. Hilang pemingkarannya. Ya kan?
Karena memang awan lucu. Nah, mungkin antum juga pernah punya pengalaman, misalnya di sekolah dulu ada yang model begitu kan. Biasanya memang paling lucu lah. Ah, bukan lucu. Itu bahaya. Makanya sekarang ini darurat sekali negeri kita ini. Nah, ya bayangkan bagaimana kemudian kita ini hidup di zaman di mana dosa-dosa yang menjadi sebab umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah, terkumpul di masa kita ini. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sudah binasa. Ya. Allah musta'an. Ya. Hati-hati. Baik, kemudian fajami'u ma taqaddama tashmalu alayah. Maka semua tadi yang disebutkan ini dia masuk dalam ayat ini. Walihada tanawwa'at tiba'atus salafis salaf fi bayanin ghad bizjur fil ayat. Karena inilah para ulama as-salaf itu berbeda-beda dalam mengungkapkan maksud dengan az-zur di dalam ayat ini. Tadi kan la yashhaduna az-zur. Mereka tidak menghadiri az-zur. Ya. Ayat az-zur ya ringkasnya tadi mudahnya apa? Kehatilan. Maka masuk tadi majelis-majelis yang disebutkan tadi. Mereka tidak menghadiri yang demikian. Qala Al-Hafiz Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ba'da an sata aqwal as-salaf fil ayat. Al-Hafiz Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah setelah beliau menyebutkan pendapat-pendapat as-salaf di dalam ayat ini, yaitu tentang ayat ini, beliau mengatakan fa'aula al-aqwa bis-shawab fi ta'wilihi ayyuqal, pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang tafsir az-zur ini tadi adalah apa? Walladzina la yashhaduna syai'an minal batil. Jadi mereka ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak menghadiri ya kebatilan. La syirkan, tidak kesyirikan, wala ghinaan, tadi nyanyian-nyanyian, wala kadiban, kedustaan, wala ghairahu, dan juga yang lainnya, wa kulla ma lazimahu ismuzur, dan juga segala sesuatu yang memang menunjukkan makna az-zur tadi, ya. Jadi intinya demikian, intinya adalah kebatilan. Mereka tidaklah menghadiri kebatilan. Lianna Allah amma fi wasfihi iyahum annahum la yashhaduna az-zur. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati ibadur rahman ini, Allah menyebutkan secara umum bahwasanya mereka tidak menghadiri az-zur. Tadi tidak menghadiri kebatilan. Ya, majelis-majelis yang bentuknya tadi. Di situ ada, apalagi kalau di situ ada kesyirikan. Ya. Baik, kemudian fa ibadur rahman la yashhaduna hadhil majalis bi jami'i suwariha. Ibadur rahman mereka tidak menghadiri majelis-majelis ini dengan segala bentuknya. Wa min babi aula alla yaqwa minhum az-zur. Maka terlebih lagi kalau mereka tidak menghadiri majelis-majelis seperti ini dengan segala macam bentuknya, maka lebih-lebih lagi mereka ini tidaklah apa? Muncul perbuatan kebatilan itu dari mereka. Ya. Ya majelis orang lain yang membuat mereka tidak hadiri, maka akan lebih-lebih lagi mereka tidak akan melakukan ya kebatilan tersebut. Kemudian waqauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idza maru bil lagwi maru kirama. Apabila mereka melewati kesia-siaan, ya, itu mereka melewati orang-orang yang melakukan tadi kebatilan tersebut, mereka maru kirama. Itu mereka melewatinya dengan menjaga kemuliaan diri. Fahum la yaghshawna wa la ya'tuna syai'an minha qasda. Mereka tidak mendatanginya, tidak menghadirinya dengan sengaja. Walakin in kuddira,
Akan tetapi kalau ditakdirkan an maro ahadun minhum bi majlisin fihi syai'un min hadhil munkarat awil batil. Nah, kalau ditakdirkan, kalau sengaja mau hadir datang ke situ enggak. Tapi kalau seandainya memang ditakdirkan ternyata salah seorang dari ibadur rahman ini melewati majelis-majelis yang di dalamnya terdapat kemungkaran dan kebatilan ini, fa innahu yamuru biha mukriman nafsahu anha, mu'ridan anha. Maka mereka melewatinya, ya, dengan apa? Memuliakan dirinya dan berpaling darinya. Munazzihan anil julusi fiha, dan menjauhkan diri dari duduk di majelis tersebut. Ya. Artinya ketika dia lewat bukan sengaja untuk kemudian hadir di majelis itu, tadi sudah. Ya dia berusaha apa? Untuk berpaling. Bukan malah ikut mengkrom. Ya, sudah jelas itu judi. Ya, sudah jelas di situ majelisnya majelis riba, namimah. Maka dia menjauhkan dirinya dari duduk di majelis-majelis tersebut. Baik, ini sifat yang ke-6. Kemudian masuk ke sifat ibadur rahman yang ke-7. Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala menyebutkan as-sifatus sabi'ah, sifat yang ke-7. Ta'zimuhum li kalamillahi azza wa jalla wa amanuhum bima fihi. Ibadur rahman mereka itu mengagungkan kalamullah. Mengagungkan kalamullah, firman-firman Allah. Dan mereka mengamalkan kandungannya. Ya. Jadi terkait dengan kalamullah, karena ini bukan kalamnya makhluk, bukan ucapan makhluk. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memuliakan kalamullah. Kemudian dia mengamalkan kandungannya. Karena kalamullah itu kan petunjuk. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakiru 'alaiha summa wa umyana." Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, ya, mereka tidak menghadapinya seolah-olah dia itu adalah orang yang tuli dan buta. Jadi ketika mereka diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah melalaikannya seakan-akan mereka itu tuli, tidak mendengar, dan juga ya buta, tidak melihat. Jadi ini poin yang sangat penting untuk ditekankan terkait dengan kalam Allah. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk apa? Apa kemarin? Apa yang masalah? Dibaca, dipelajari. Untuk dipelajari. Setelah dipelajari, bagaimana kemudian dipelajari cara membacanya dengan benar. Ya. Kemudian dipahami maknanya. Membacanya mendapatkan pahala, mempelajarinya mendapatkan pahala. Mempelajari bacaannya, membacanya dapat pahala-pahala yang besar. Tapi apakah terbatas hanya pada membacanya saja? Tidak.
tingkatan berikutnya, dipahami maknanya. Karena Al-Quran itu petunjuk kan? Petunjuk, namanya petunjuk harus dipahami sehingga bisa dijalani petunjuk itu. Setelah dipahami, diamalkan. Ya. Jadi bukan semata-mata Al-Quran itu ya kita pelajari hanya sebatas untuk memperindah bacaan saja. Belajar memperindah bacaan luar biasa indah. Dengan berbagai macam apa? Kalau bahasa kita berbagai macam lagu. Tapi tidak pernah ada usaha untuk mempelajari apa sih yang Allah bicarakan dalam ayat ini. Ya. Jika kemudian membaca ayat tentang azab, nadanya begitu bagus sambil tersenyum. Tak cocok. Jadi, kok bacanya kok sambil senyum gitu kan, lantunannya indah begitu. Ya. Ternyata pas itu kayak apa? Ayatnya kok tentang azab, seharusnya menangis. Apalagi kalau semata-mata karena banyak yang di tengah-tengah kita kaum muslim ini salah paham terkait dengan belajar Al-Quran ini. Al-Quran ini dipelajari ya untuk apa? Agar bagus bacaannya, agar kemudian bisa tampil di acara-acara. Kalau ada acara di masyarakat, baca tampil, baca ngaji. Kan aja. Ya kan? Ada bukan itu. Dipahami, diamalkan, intinya adalah diamalkan. Jadi demikian ibadur rahman, mereka mengagungkan kalam Allah. Kalam Allah itu di antara bentuk pengagungannya adalah ya tidak didahulukan dari ucapan di atas ucapan siapapun. Kalau sudah ada petunjuknya, maka bagaimana bentuk pengagungan kalam Allah? Kalau sudah ada ayatnya, sudah jelas. Itu yang didahulukan. Kemudian beliau menyebutkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala syahnuhu azim wa makanatuhu jalilah fi nufusi ibadir rahman. Kalam Allah itu kedudukannya sangat agung. Dan juga kedudukannya itu mulia di dalam jiwa-jiwa ibadur rahman. Fala yuqabilunahu bisudud wal i'rab. Mereka tidaklah menghadapi kalamullah itu dengan acuh dan juga berpaling. Bal yu'azzimunahu wa yujillunahu. Bahkan mereka mengagungkannya, mereka memuliakannya. Wa yuhsinuna istima'ahu wal intifa' bih. Dan mereka menyimaknya dengan baik. Dan mereka pun mengambil manfaat dari kalamullah itu dengan baik. Ya. Karena Al-Quran ini ya sangat berpengaruh bagi hati. Makanya Allah menyebutkan bagaimana perumpamaan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung yang besar, kokoh. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Misalnya kau akan melihat gunung itu hancur karena takut kepada Allah. Ya. Makanya memang untuk melembutkan hati itu dengan Al-Quran. Terus membaca, dibaca, ditadaburi akan menjadikan hati itu lembut. Tapi memang permasalahannya ketika seseorang itu ingin membaca Al-Quran, syaitan itu akan lebih banyak. Ya.
Bahkan kita pernah mendengar ulama ada menyatakan bahwasanya ketika seseorang itu ingin membaca Al-Quran, syaitannya lebih banyak daripada majelis-majelis maksiat. Memang untuk menghalangi agar jangan sampai Al-Quran ini dibaca. Jangan sampai Al-Quran ini ditadabburi. Makanya begitu berat kadang. Enak. Buka Al-Quran ya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ya tidak kita menyalahkan siapa-siapa. Menasehati diri kita masing-masing. Allah Ustaz. Ya kan? Kalau musuh lah. Saking hebatnya setan itu. Ya. Jauh palanya kan. Dengan ini. Jauh. Ini baca ya Allah. Sayap 2 ayat lah gelisah. Walaupun tak nonton Piala Dunia katanya. Paling tak highlightnya itu buka dulu lah. Ya. Siapa tadi menang? Dia kata 4 final. Langsung. Ya Allah. Makanya sering diingatkan ya Allah. Banyak-banyak istighfar. Ya. Banyak sekali apa? Kekurangan yang ada dalam diri kita. Makanya, walaupun kita ini alhamdulillah selalu waktu masjid, aja di majelis ilmu belajar. Ya, tapi tetap tidak ada yang bisa kita sombongkan. Jangan kemudian merasa tinggi, sombong, kemudian merendahkan orang lain. Karena masih banyak kekurangan yang ada dalam diri kita. Ibadah kita pun kita tidak bisa menjamin ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang lain yang mungkin sekarang dia masih bermaksiat, ternyata nanti dia diberikan hidayah oleh Allah. Dia bertobat kepada Allah, diampuni dosanya. Ya kan? Allah musta'an. Nah, kemudian kelanjutan dari ayat ini tadi, yaitu ibadur rahman itu adalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, yaitu mereka lam yakiru 'alaiha summa wa umyana. Ai idza istama'u li kalami rabbi lam yakunu kal asam alladhi la yasma'u fayantabi'u bil mau'idhah wa kal a'ma alladhi la yubsir. Jadi apabila mereka ini mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak seperti orang yang tuli, yang tidak mendengar. Tidak seperti itu. Maka mereka pun mengambil manfaat dengan nasihat tersebut. Tidak juga menjadi seperti orang yang buta, yang tidak melihat. Bal yuhsinuna al-istima', bahkan mereka menyimak kalamullah itu dengan baik. Wa yantafi'una bil mawa'il. Mereka mengambil manfaat dengan nasihat-nasihat. Wejangan-wejangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'maluna bi ahkamihi wa hidayatihi, dan mereka mengamalkan hukum-hukum dan petunjuk-petunjuknya. Maka yang pertama, hadirkan pengagungan kepada kalam Allah. Harus disadari bahwasanya ini bukan ucapan makhluk. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, yang mengetahui maslahat, mafsadat, kebaikan dan keburukan bagi hamba-hambanya. Dan Al-Quran itu adalah petunjuknya yang menjelaskan itu semua. Al-Quran adalah jalan keselamatan. Bukan kemudian hanya semata-mata dibaca saja. Dibaca mendapatkan pahala yang besar, 1 huruf 10 kebaikan. Tapi tidak sebatas itu diamalkan. Sehingga jangan sampai ya kita ini beramal berbanding terbalik dengan ayat yang kita baca.
Makanya kan kita lihat sekarang ini, kan juga kalau di majelis-majelis pengajian begitu, tidak dijelaskan ayat-ayat itu, hanya kemudian bercerita lucu, sehingga kemudian ibu-ibu yang hadir di pengajian, ya mungkin, ya walaupun mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, lalu bertahun-tahun, tidak pernah tahu sedikit pun hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tahunya baju seragam, naburban, hukum terkait dengan dirinya saja tidak paham. Jilbab itu hukumnya wajib, menutup aurat. Faham ya? Menutup aurat itu wajib. Bagaimana kemudian terkait dengan masalah misalnya puasa, ketika mereka berhalangan untuk berpuasa. Ada yang tidak paham, bahkan mereka tidak tahu diganti. Ya kan, selesai kalau bulan Ramadan tidak lagi halangan, ya sudah tidak puasa. Ya kan? Bahkan kita sering mendengar juga, ya, yang kemudian mereka menganggap puasa Ramadan itu pilihan. Aku dah nak puasa je, aku nak mayu fidyah weh. Diatur lah ni mayu fidyah. Sihat, gabuga. Kami ada yang bertanya mahitu. Mana lah dah baca, bu. Wah, tahu meli aku nak mayu fidyah weh, aku ngan puasa. Langsta. Akhirnya kadang menjadikan juga kalau ya kita ngajak kaum muslim, ayo belanja. Haji, apa pengajian? Ayo berapa hige pengajian? Berapa buat? Ayat hadis. Pengajian tu lucu, tawe. Allah Ustaz. Makanya tanggung jawab besar. Ya orang-orang yang kemudian seharusnya mereka tampil untuk mendidik umat ini, mengalahkan mereka kepada kebenaran, tapi kemudian ya justru sebaliknya. Entah disebabkan kebodohan atau disebabkan hawa nafsu, tahu kebenaran, tapi kalau menyampaikan kebenaran ini, dia menyawandaka. Tak dundang lah dia di majelis ini. Ya nak kalau lucu tak, kalau lucu orang senang. Ya dundang lagi, ulang lagi. Itu ahmak di situ. Ustaz itu lucu. Allah Ustaz. Kok agama dijadikan lucu-lucuan ini? Inilah musibah. Ya kaum muslimin. Ya namanya dakwah majelis ilmu itu menyampaikan kalamullah. Dan kalamullah itu diagungkan. Bukan dijadikan bahan candaan. Makanya kadang kita miris kalau ayat-ayat Allah itu terkadang dijadikan bahan candaan. Dipleset-plesetkan. Allah Ustaz. Hanya karena ingin lucu. Allah Ustaz. Maka demikian ya, Al-Quran ini ya itu untuk diamalkan. An Qatadah ibn Di'amah annahu qala inda hadil ayat. Qatadah ibn Di'amah beliau mengatakan tentang ayat ini, lam yasummu anil haq. Mereka itu ibadur rahman itu apa? Tidaklah tuli dari kebenaran. Wala ya'nu fihi, dan juga tidaklah buta akan kebenaran tersebut. Hum qaumun aqalu anillah, mereka itu adalah kaum yang paham tentang Allah. Fantafa'u bima sami'u min kitabillah, maka mereka mendapatkan manfaat dengan apa yang mereka dengar dari kitabullah. Wa qaddamallahu azza wa jalla man yatakabbaru ala ayatillahi wa hidayatihi. Dan sungguh Allah mencela orang yang menyombongkan diri ya atas ayat-ayat Allah dan juga petunjuk-petunjuk Allah.
wa ta'khuduhu al-izza bil itsm. Kesombongan, muncul kesombongan yang membuat dia berbuat dosa. Fa yastamiru fi batili, maka dia pun terus dalam kebatilannya. Wa tawa'adahu bi adzabi jahannam, dan Allah mengancamnya dengan azab jahannam. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathul izzah bil ism. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka muncul bangkit kesombongannya yang menyebabkan dia berbuat dosa. Fa hasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya jahannam, wala bi'sal mihad, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna abghadul kalam ilallah ayyakula rajul li rajul ittaqillah fayaqulu alika nafsak. Ya. Ayakul alaika nafsu. Kata Nabi SAW, ucapan yang paling dibenci oleh Allah ketika ada seseorang yang berkata kepada orang lain, ittaqillah, menasihati, takwalah kepada Allah. Menasihati orang lain. Apa yang dia jawab? Urus saja dirimu sendiri. Ya, akhi, tinggalkan ini, riba nak boleh. Urus baik deh. Urusan masih emas. Urus baik diri nggak deh. Oh, ini dosa. Hal yang demikian adalah ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati-hati kita semua, menjadikan hati kita adalah hati yang mengagungkan kalam Allah, yang berusaha untuk apa? Kita mengamalkan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah petunjuk. Jadi bukan semata-mata untuk dibaca, ya. Apalagi semata-mata untuk mengambil sedikit dari dunia ini dengan apa? Bacaan Al-Quran. Ya, tadi ada bisa ikut lomba, menang lomba, bisa tampil di hadapan orang banyak sehingga kemudian terkenal menjadi qari yang terkenal. Tidak demikian. Al-Quran Allah turunkan untuk kemudian kita pelajari, ya, dibaca, dipahami maknanya, dan kemudian puncaknya adalah amal. Ya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya apa yang disampaikan ini adalah nasihat yang pertama kali adalah untuk diri kami pribadi. Dan semoga Allah meluruskan lisan-lisan kita semua, membersihkan hati-hati kita semua dari segala penyakit hati, mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita, memberkahi negeri kita ini, ya, dijauhkan dari segala bala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.